Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Kali ini kita akan membahas bab 8 mengenai penulisan direct request gitu ya. Atau penulisan direct request itu lebih banyak tentang bagaimana penulisan surat secara langsung, surat tatap muka, seperti itu berbagai permintaan. Ini salah satu bentuk yang akan kita bahas di sini. Yang pertama nanti untuk mungkin beberapa poin ya, ada 5 poin yang akan kita bahas di bab 8 ini tentang pengorganisasian dari direct request sendiri, permintaan informasi rutin, terus menulis direct request untuk pengaduan, surat undangan pesanan dan reservasi, dan juga permintaan kredit gitu ya. Ini 5 poin yang akan kita bahas di sini nanti. Yang pertama adalah pengorganisasian dari direct request sendiri. Jadi kalau kita mau menulis penulisan dari direct request, kita harus mengetahui juga prosedurnya apa, terus konteksnya apa yang akan kita tulis seperti itu. Contohnya yang pertama adalah pembukaan. Di mana dalam direct request itu kalau kita menulis pembukaan harus kemukakanlah mengenai permintaan atau maksud pengirim informasi. Kita itu mau ngapain sih? Mau meminta barang, misalkan mau meminta informasi dari bagian keuangan atau meminta informasi dari bagian produksi, yaitu secara cepat gitu ya, permintaan yang secara cepat dan mungkin baik dari organisasi internal maupun terhadap organisasi eksternal, terhadap organisasi lain seperti itu. Terus dalam direct request ini juga ada penjelasan rinci bagaimana kita harus ada penjelasan rinci tadi. Jadi sebagai pendukung alinea pembukaan, apa yang diinginkan, detailnya apa, bentuknya apa yang diminta itu harus jelas di sini. Kalau kita mau minta misalkan laporan keuangan yang bagaimana, tahun berapa, detail seperti itu. Terus dalam pengorganisasian direct request juga ada penutup. Bagaimana penutup itu adalah mengenai tanggapan khusus dan informasi penting lainnya. Misalkan kontak personnya harus ada, itu penting. Terus kalau misalkan ini mau emailnya itu ada, itu harus jelas. Ini salah satu hal yang harus dilakukan dalam direct request. Terus permintaan dalam direct request juga ada namanya permintaan informasi rutin. Apa sih yang akan di sini permintaan informasi rutin ini? Ada beberapa yang akan kita bahas di sini, apa yang ingin diketahui, mengapa hal tersebut perlu diketahui, dan juga mengapa hal ini dapat membantu. Ya, ini penting dalam direct request bahwasanya sebuah informasi rutin perlu dikembangkan karena untuk mengetahui 3 poin ini. Yang pertama adalah permintaan di dalam organisasi. Misalkan apa? Contohnya permintaan memo dapat dilakukan antara karyawan dengan karyawan atau vice versa atau mungkin antar lini gitu ya. Itu harus jelas. Terus permintaan keluar organisasi itu bisa dalam bentuk apa? Berkomunikasi dengan para pelanggan, dengan supplier dan perusahaan lain gitu ya. Itu juga harus lengkap dokumen-dokumennya tadi. Dan karena itu akan mengandung di sini tadi apa yang ingin diketahui, mengapa hal tersebut perlu diketahui, mengapa hal ini dapat membantu, karena ini adalah salah satu bentuk tujuan dari perusahaan itu sendiri. Ada 3 poin gitu ya, 3 poin yang akan di sini permintaan baik informasi rutin dalam bentuk di dalam organisasi maupun di luar organisasi contohnya. Terus di sini juga akan ada contoh menulis direct request untuk pengaduan. Contohnya misalkan konsumen yang merasa tidak puas gitu ya tentang pelayanan, atau mungkin contohnya dalam hal pengembalian barang maupun uang atau refund, atau mungkin kalian memberi barang online di salah satu marketplace tidak puas, bagaimana membuat suatu pengaduan, itu penting sekali. Terus ini perbaikan, pembatalan, ini contoh-contohnya dalam bentuk direct request untuk pengaduan. Pembetulan kesalahan penagihan atau penjelasan perubahan kebijakan atau prosedur, ini sudah ada semua. Ini contoh dalam bentuk adalah pengaduan seperti itu. Lah ini contoh, kita langsung ke teknis ya, contoh teknis tentang contoh direct request untuk pengaduan. Misalkan contoh direct request untuk pengaduan ini, misalkan kita yang pertama harus ada tanggalnya berapa, yang ditujukan kepada siapa, dengan hormat gitu ya. Saya akan ingat kembali tentang sweater yang telah kirim pada tanggal sekian gitu ya. Cukup jelas di sini tanggal berapa yang dikirimkan. Karena ukurannya tidak sesuai, ya, tujuannya kan jelas. Nah, ini harus juga dijelaskan.
Lah ini terus melalui telepon sebenarnya telah memesan sweater. Nah, ini cukup kronologisnya pun juga ada. Terus permintaannya itu apa? Hormat saya namanya siapa? Dan juga nanti mungkin di sini perlu penambahan nama dan nomor kontak personnya yang akan bisa untuk dihubungi. Ini paling penting ya. Atau mungkin di sini kan ngirimnya email, apakah dengan pembalasan email, itu juga hal penting yang perlu kita perhatikan. Ini contohnya. Terus contoh yang perlu diperhatikan dalam menulis surat pengaduan adalah tadi sudah saya sebutkan tadi di depan mungkin ya, masalah yang dihadapi secara rinci, lampirkan informasi pendukung ya, seperti faktur pembelian nanti di dalam surat tersebut. Terus ini penting, usahakan nada surat tidak emosional. Tidak usah, jadi semua itu bisa dibicarakan, tidak perlu dengan emosional, ya kan? Kadang kalau kita marah tidak sesuai, wah marah-marah duluan, kalimatnya nggak enak gitu ya. Jadi tapi semua itu perlu bisa dibicarakan, Terus permintaan tindakan khusus, lah ini penting juga, permintaan tindakan khusus yang bagaimana? Nah ini juga perlu dijelaskan. Menginginkan apa dalam proses pengaduan tersebut. Ini penting yang harus diperhatikan. Terus ini kita juga dalam direct request ada namanya surat undangan dan pesanan dan reservasi. Ini penting. Ini ada contoh surat undangan gitu ya. Surat undangan itu harus menjelaskan 3 komponen. Ide pokok, penjelasan rinci, penutup, siapa yang mengundang harus jelas. Terus surat pesanan atau reservasi. Nah, ini penting juga. Surat reservasi ada 3 komponen yang harus diperhatikan, tentang pernyataan rinci apa yang kita pesan, metode pengirimannya bagaimana, cara pembayarannya bagaimana, itu juga harus jelas. Jangan sampai nanti kita metode pengirimannya saat barang mau dikirim, waduh kemarin via apa ya pengirimannya, bingung seperti itu. Jadi harus jelas juga. Terus di sini juga kemukakan kuantitas dan jumlah produk yang kita pesan, itu penting. Jangan sampai jumlah produknya tidak jelas, produknya pesan buku, ya berapa jumlahnya kita nggak tahu kan. Lokasi pemesan di mana, tanggal pengiriman, tempat untuk mengirim pesan, mengirim barang di mana, itu juga harus clear di depan. Lah ini contohnya, ini contoh dari pemesanan reservasi dan surat undangan gitu ya. Kalian bisa sudah cari sendiri contoh undangan rapat, sudah ada nomornya, ada di atas sudah ada PT-nya apa, tujuannya apa, tanggal berapa, detail di sini yang mengundang siapa, direktur, ini kan sudah jelas. Contoh reservasi di sini misalkan ini untuk reservasi apa, kode barang apa, yang permintaannya apa, sudah jelas sekali di sebelah kiri ini tentang rocket management misalkan. Nah ini detail, sudah sangat detail sekali seperti itu. Ini contoh dalam hal bentuk surat gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah tentang surat permintaan kredit gitu ya. Pastinya dalam sebuah bisnis tidak lepas yang namanya berhubungan dengan pihak ketiga atau bank mungkin ya. Salah satu yang diminta adalah tentang permintaan kredit. Mungkin permintaan kredit adalah bagaimana kita dapat memperoleh kredit itu, baik secara sederhana atau tahap. Yang penting, yang pertama adalah mengisi formulir, terus juga melampirkan berbagai data pendukung dalam kredit itu sendiri. Kredit otomatis kan kita meminta modal, misalkan modal ke bank gitu ya. Nah itu kan kita juga harus bisa, tempat kita itu bankable dalam artian bahwa tempat kita itu layak untuk diberi modal. Makanya dalam proses pengajuan itu selain kita menuliskan dalam formulir itu, juga kita wajib melampiri berbagai poin-poin penting yang ada di dalam tujuan pengajuan kredit itu sendiri. Itu harus dijelaskan. Nah ini data pendukung, ini kan ada tanda pengenal, ada laporan keuangan, data pribadi, jenis usaha, bisnis, seperti itu harus detail, yang lengkap. Kalau nanti suatu saat kalian jadi seorang pengusaha, kalian harus usaha kalian itu harus paling nggak bankable ya. Ini salah satunya dalam bentuk permintaan kredit, ini contohnya. Nah ini contohnya, ini dalam permintaan kredit dengan hormat sudah ada dengan ini pengumuman untuk pengajuan kredit 250 juta. Terus lampirkannya apa saja yang detail, dilampirkan yang benar-benar. Jangan ditulis saya lampirkan misalkan di sini ada fotokopi perizinan, ternyata fotokopi perizinan nggak ada.
ya kurang. Itu juga membuat orang yang mau ngasih uang, yang mau ngasih kredit pun juga akan bertanya, ini bener nggak sih ini kok seperti ini yang diberikan datanya seperti itu. Itu harus jelas. Nah, ini contohnya formulir permohonan kredit itu biasanya dalam perbankan sudah ada ya, kita tinggal mengisi gitu ya. Tapi memang ada sebagian, misalkan ada juga yang harus ditulis sendiri gitu ya. Itu ada beberapa, menurut pengalaman saya yang pernah bekerja di perbankan itu, ada form yang harus diisi dan juga ada form yang memang diserahin untuk menggambarkan tentang usahanya, misalkan harus ditulis sendiri gitu ya. Itu juga ada contohnya. Ini contohnya formulir tentang permohonan kredit, ini contohnya. Oke, itu teman-teman di bab 8 yang bisa saya sampaikan tentang, kita lebih ke teknis tentang penulisan surat-surat gitu ya. Nanti kita bisa bahas mungkin detail dalam proses Zoom, kuliah Zoom kita tentang proses tanya jawab dan juga interaktif. Oke teman-teman, mungkin itu dari saya di bab 8. Sampai jumpa nanti di bab berikutnya di podcast. Sembari nanti kita juga melakukan Zoom meeting untuk kuliah kita secara online. Sekian dari saya untuk pembahasan bab 8. Sampai jumpa di bab berikutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam yang mendengarkan podcast saya ini. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.